menjelaskan tentang genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang terdiri dari genitalia dari 1 pubis, 2 uretra, 3 vagina, 4 selaput darah atau himen, 7 labia minor, 8 labia mayor, 9 anus. Genitalia internal terdiri dari apa saja sih? 1 uterus. Uterus ini bisa juga disebut dengan rahim. Di sini tempat disampainya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai disiap untuk melahirkan. Ini ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan sel hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan prosteron. Yang ketiga, tuba Fallopy. Tuba Fallopy, fungsi dari tuba Fallopy ini sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus. Saat terjadinya ovaluasi dan ovarium, ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Yang terakhir, spin. Yang terakhir, cervix. Cervix, tempat terbentuknya serabut rendah dan fungsinya untuk membantu sperma untuk memulai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk panggul. Yang pertama ada genokoid. Bentuk genokoid mirip lingkaran, diameter anterior kira-kira sama dengan diameter transversal, di mana pada 45% wanita merupakan jenis panggul timpal wanita atau Van tipe. Oke. Yang kedua ada jenis android. Android ini bentuk elipse membujur. Anteroid, diameter anteroid lebih besar dari diameter transversal. Jenis ini ditemukan pada 35% wanita. Diletak di prosteron dekat sokro. Di dinding samping panggul membentuk sudut yang makin sempit arah bawah ditemukan pada 15% wanita. Jenis panggul ini tipikal pria atau moletekar. Yang keempat atau yang terakhir ada jenis panggul platyploid. Jenis panggul platyploid ini menyempit pada arah muka belakang. Diameter transversalnya jauh lebih lebar dari diameter anterior posterior. Ditemukan pada 5% wanita. Yang keempat ada panggul plepoid. Panggul plepoid merupakan panggul pinang. Diameter transversal lebih besar daripada diameter anterior posterior, menyampai pada muka belakang. Jenis ini ditemukan pada 5% wanita. Macam-macam bentuk panggul. Ada 1 panggul genokoid. Panggul genokoid adalah panggul diameter anterior ramen dengan diameter transversal bulat. Jenis panggul ini diameter 45%. Yang kedua, panggul android. Bentuk panggul pintu atas panggul memiliki hampir segitiga, umumnya tumbul pelvis panjang, diameter transversal dekat dengan skrotum pada wanita ditemukan 50%. Yang ketiga panggul antropoid. Bentuk pintu atas panggul atas lonjong seperti telur, panjang, diameter antropoid lebih besar daripada terloncat. Jenis ini ditemukan di 30%. Menjelaskan tentang panggul atau pelvis atau daerah batang tubuh bagian bawah berada di antara abdomen dan paha. Daerah panggul memiliki ada 2 panggul, yaitu panggul pelvis mayor dan pelvis minor. Panggul terdiri dari yang pertama ada sacral pulmonary. Fungsi dari pulmonary adalah bagian anterior vertebra sacrum yang menonjol ke pintu atas panggul dan merupakan suatu penanda. Yang kedua ada sacrum.
Sacrum merupakan tulang yang sangat kuat. Tempat meletaknya ligamen dan otot juga menahan sebagian besar tekanan tubuh. Bagian terakhir dari ekor atau yang biasa disebut coksae, tulang ekor adalah 4 tulang belakang yang berbentuk struktur segitiga di ujung kolom tulang belakang atau coksae disebut. Selanjutnya di sini ada pubis articulatum, ada ischium, ada acetabulum, ada pelvis, ada ilium, ada ilia traminalis, ada ischias, lalu ada yang namanya musculus bubo conversus. Nah, itu yang melindungi vagina. Lalu ada musculus parinea transversus superciliarus, ada otot yang melindungi vagina. Yang pertama ada musculus ada yang melindungi vagina bagian tengah dan anus. Yang mengulus iliocavais, lalu ada musculus ischioidica, lalu ada musculus tulang panggul terdiri atas bagian lunak dan terbentuk dari tulang bagian lunak terbentuk dari organ-organ ligamen yang fungsinya membentuk lapisan dalam bentuk itu dari empat buah tulang bangkal paha, tulang belakang, os sacrum, tulang os ilium lawan os ilium, os ischium.